Mantap, bismillah. Sukari tinggal dikit. Minumnya ini coy. Jangan lupa order. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabarnya semuanya? Di video kali ini kita akan ahlan wa sahlan bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertetap maya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, di mana ini adalah perintah Allah dan Rasulnya untuk talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan sebelumnya kita udah ngapain? Ada yang ingat? Yang udah ngerjain tugas silakan jawab. Kita ngapain pertemuan sebelumnya? Menyanggah HP. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah bikin apa? Menyanggah HP ya. Menyanggah HP dari apa bahannya? Kertas bekas. Nah, dari kertas bekas. Yang saya tanyakan adalah apakah kemarin kan itu kan kita judulnya apa ya? Peluang usaha ya, peluangnya ya. Atau ide peluang ya. Kita misalkan punya ide membuat penyangga handphone dari kertas. Apakah produk yang kita buat sudah bisa masuk atau bisa layak dijadikan sebuah wirausaha? Pertanyaannya. Yang udah kalian buat kemarin udah bisa dibikin buat wirausaha belum? Ide yang kemarin, yang saya berikan ide kemarin. Belum. Iya, Sinta bagus jawabannya belum. Yang lain? Fauzia, siapa lagi nih? Ada Cindy, ada Aulia, ada Dela. Hari ini kita akan coba ngupas itu ya. Yaitu dengan belajar analisis SWOT. Ya. Kenapa sih harus belajar analisis SWOT? Ya, kenapa sih harus belajar ini, materi ini? Yang pertama adalah kita harus paham dulu SWOT itu apa. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar SWOT itu apa? SWOT? Ada yang pernah dengar? Hah? Belum. Belum pernah dengar ya? Yang lain ada yang pernah dengar? Yang lain ada evaluasi usaha gitu. Oke, evaluasi usaha gitu ya. Sekarang kita akan coba kupas nih. SWOT itu apa sih SWOT? Kalau kalian pernah dengar, SWOT itu S-nya dari kata strength. Apa itu strength? Ada yang tahu strength itu apa artinya? Kekuatan. Oh, kekuatan. Terus W dari kata weakness. Apa itu weakness? Kelemahan. Terus O-nya bukan opor ayam ya. Opportunity. Apa artinya opportunity? Peluang. Yang terakhir adalah threat. Apa itu threat? Ancaman. Jadi sebuah wirausaha atau sebuah perusahaan atau sebuah apapun yang bentuknya usaha ya, ini adalah bisa dilihat atau bisa dianalisis dengan konsep SWOT ini. Dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Coba sebelum itu, kalian coba buat coret-coretan deh. Buat coret-coretan menganalisis diri. Nah, dengan konsep SWOT ini, kekuatan aku apa aja sih waktu belajar, terus kelemahan aku lagi belajar itu apa aja sih, terus peluang aku untuk dapat nilai bagus, ada gak sih, bagaimana sih caranya masukin peluang itu, terus ada gak sih ancaman-ancaman pada saat aku belajar, atau pribadi ya,
Biasanya S sama W ini ya, kekuatan dan kelemahan itu biasanya ada dari pribadi kita ya. Tapi kalau opportunity dan threat ya, peluang dan ancaman itu biasanya dari orang lain. Peluang ini misalkan belajar apa yang paling kalian punya peluang untuk dapat nilai bagus. Mapel apa? Nah, itu bisa disiasati untuk menganalisis diri tuh. Oh, kayaknya gue lebih suka dengan mapel ini deh. Karena mapel ini begini. Atau juga mapel yang paling sulit. Jadi ancaman kan buat kamu kan. Wah, aku susah deh kalau belajar mapel ini nih. Karena ya kesulitannya ini. Itu kan jadi ancaman kan. Coba kalian coret-coret deh. Nggak usah lama-lama. 5 menit aja, 5 menit. 5 menit langsung liatin ke kamera. Oke, gitu ya. Coba dibuka. Coba ditulis. Coba buka tabel kayak begini nih. Menganalisis diri kamu. Kelihatan nggak? Peluang terbesar kamu apa? Misalkan dari segi belajar, terus dari segi dan seterusnya ya. Dan pokoknya kalau kekuatan atau kelemahan itu adanya dari faktor internal, dari diri kamu atau kalau dalam sebuah perusahaan itu dari perusahaan itu. Tapi kalau peluang dan ancaman itu faktornya itu adalah eksternal. Eksternal itu adalah faktor dari luar ya. Kalau eksternal. Kalau dalam sebuah perusahaan itu misalkan dari konsumennya, dari pesaingnya, dari pasarnya, kan di luar kan faktornya faktor-faktor luar. Bikin cara-cara kayak begini coba deh. Bikin dua konsep, bikin dua tabel ya. Pertama, tabel 1 yang pertama, tabel 1 kamu buat tentang diri kamu, pribadi kamu. Yang kedua, tentang apa yang sudah kalian buat, tentang produk ya. Produk yang sudah kalian buat. Buat dua tabel. Seperti ini. Misalkan tentang diri kamu, kekuatan kamu adalah, saya jago Microsoft. Saya jago Office, Pak. Itu kan sebuah kekuatan kan. Saya jago ngomong, Pak. Saya apalagi pokoknya kekuatan kamu. Kekuatan kamu. Saya baca Quran pinter, Pak. Atau bisa juga ditaruh kelemahan ya kan. Saya baca Qurannya kurang, Pak, gitu. Saya pokoknya semua tentang diri kamu, faktor internalnya yaitu kamu tulis. Setelah itu faktor eksternalnya apa yang membuat yang bisa yang kamu punya peluang di situ. Baik tentang pribadi maupun tentang produk ya. Paham ya sampai sini? Paham ya? Ya, tugasnya adalah menganalisis, kamu buat dua tabel, menganalisis dengan konsep SWOT tentang diri pribadi dan tentang produk yang sudah dibuat. Nanti yang diupload di e-learning, yang produknya aja ya. Atau dua-duanya bolehlah diupload tapi dipoto. Ya. Kamu buat coret-coretan, terus kamu foto, kamu upload di e-learning seperti biasa. Ada pertanyaan tentang konsep materi yang kita bahas ini? Ini produk yang digunain produk yang kemarin atau nanti bikin sendiri? Nah, produk yang kemarin aja dulu. Kalau produk yang akan bikin sendiri, kamu buat dulu nanti ya. Nah, jadi menganalisis itu biasanya produknya sudah ada. Ya kan nggak mungkin kalau produknya nggak ada berarti namanya tebak-tebakan. Biasanya kan harus ada dulu produknya. Dia produk yang kemarin udah kalian buat. Jadi kalian bisa menganalisis setelah kalian buat produknya. Kemarin kita kan bikin penyangga handphone. Nanti setelah kalian analisis, nanti kalian tahu nih mana kekurangannya, mana kelebihannya. Baru nanti kita upgrade untuk produksi selanjutnya. Peluangnya bagaimana, ancamannya bagaimana, kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana produk itu. Baru nanti muncul ide kedua. Ya. Muncul ide kedua untuk setelah menganalisis produk yang ada, maka produk yang ada nanti di-upgrade. Ngerti gak? Makanya dalam sebuah teknologi itu ada upgrade. Karena dianalisis. Ya, atau di-update handphone kalian. Oh, nggak support nih. Install ini nggak kuat, install itu nggak kuat. Di-update deh. Karena perusahaan yang sudah membuat perusahaan itu perusahaan
pembuat teknologi tersebut biasanya dia menganalisis dulu dengan konsep SWOT ini. Paham? Sudah absen e-learning semuanya? Udah, Pak. Kita nge-zoom nggak usah lama-lama gitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.